Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali kita bisa hadir di tempat ini, tempat yang mulia insyaallah, tempat paling baik di bumi Allah. Dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian Al-Quran, masih surat Al-Baqarah. Ya, makasih. Ayat 40 ya. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Allati an'amtu alaikum bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu
ولا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ملاقو ربهم
sampai ayat 46 surah Al-Baqarah, dari ayat 40. Kita kembali ke ayat 40. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan Nabi Adam serta takrim atau penghormatan Allah terhadap Nabi Adam dengan ditempatkan beliau dan istrinya di surga, lalu diperintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya, dan iblis enggan untuk bersujud karena ketakaburannya, gitu ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu wa hasadahu wa kana hadza ma'luman lil yahudi. Dan kedengkian si iblis itu terhadap Adam. Wa kana hadza ma'luman lil yahudi, dan adalah hal ini sesuatu yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Li'annahum ahlu kitabin nasibin an yukhatiballahu ta'ala bani Israila muzakkiran iyyahum. Jadi orang-orang Yahudi mengetahui hal itu sebab mereka adalah ahli kitab, orang-orang yang diberi kitab suci sebelumnya yang memang bersesuaian. Apa yang diceritakan di Al-Quran sama dengan yang diceritakan juga di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka ya, di ayat berikut yang barusan kita baca, Allah Ta'ala menyeru, mengajak bicara kepada Bani Israel, yaitu khususnya orang-orang Yahudi yang hidup di masa Nabi. Karena mereka ini adalah keturunan dari Bani Israel yang ada sebelumnya. Gitu. Jadi yang dihadapi oleh Rasulullah itu adalah salah satunya kelompok Yahudi. Maka Allah menyampaikan ayat ini kepada mereka dengan memanggil mereka dengan sebutan Bani Israel. Untuk apa? Mengingatkan mereka dengan sesuatu yang menjadikan mereka wajib untuk beriman dan istiqomah. Hakikatnya demikian, mengingatkan mereka akan berbagai nikmat yang Allah pernah berikan kepada nenek moyangnya di zaman Nabi Musa, yang juga itu adalah nikmat bagi mereka. Bani Israel disebutannya. Jadi secara bahasa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani itu artinya apa? Keturunan. Israel, ya Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan Israel. Siapakah Israel? Israel itu siapa, Pak? Hah? Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya. Yakub. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Bani Israel adalah berarti keturunan dari Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub yang jumlahnya ada 12, salah satunya Nabi Yusuf itu. Jadi Bani Israel itu adalah anak cucu keturunan dari 12 orang itu. Disebut Bani Israel.
Jadi Allah menyeru mereka itu dengan menyebut mereka sebagai keturunan Israel alaihi salam. Keturunan Yakub alaihi salam. Allah memerintahkan mereka juga menyampaikan larangan kepada mereka. Itu amarahum bizikri ni'matih. Allah perintahkan mereka untuk mengingat nikmat Allah agar mereka bersyukur dan beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga memerintahkan mereka untuk takut kepadanya nanti di dalam ayat-ayatnya ya. Nah, kita lihat lanjutan ayatnya, wahai Bani Israel. Nah, kalau kisah tentang Nabi Yakub sendiri tidak banyak diceritakan kecuali merupakan rangkaian dari kisah tentang Nabi Yusuf, salah satu putranya. Dan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf adalah kisah Nabi yang paling panjang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah perjalanan hidup 40 tahun lamanya. Nabi Yusuf dari anak-anak saat dibuang oleh saudara-saudaranya sampai bertemu kembali dengan ayahnya dan berkumpul di Mesir. Ya. Nanti insya Allah kita akan sampai pada surat Yusuf. Tahun berapa ya? Masya Allah. Masih di Al-Baqarah. Ya. Jadi makin seru Pak. Makin ke sini nanti suratnya. Dari mulai surat Hud sebelumnya. Itu kisah nabi-nabi. Nah, masuk surat Yusuf. Hampir seluruh suratnya tentang Nabi Yusuf. Paling panjang. Ya, paling panjang. Kisah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub tidak banyak diceritakan. Ya, Nabi Yakub itu ya dari berapa orang istri? 4 orang istri. Ya. Dari 4 orang istri punya anak 12 ini. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian akan nikmatku yang aku berikan pada kalian. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, serta penuhilah janji kalian kepadaku. Ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya kepadakulah kalian merasa takut. Ini yang ada di ayat 40 surat Al-Baqarah. Apa yang dimaksud nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel? Nanti akan dirinci satu persatu. Nikmatnya itu apa saja. Dan yang dimaksud nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yaitu kepada nenek moyang mereka yang hidup di zaman Nabi Musa. Lalu diperintahkan agar mereka memenuhi janji, menepati janji, yaitu janji untuk beriman kepada Nabi yang ada setelahnya. Karena setiap Nabi diutus ada perjanjian dengan Allah bahwa jika Nabi yang kemudian diutus oleh Allah datang, mereka Nabi itu masih hidup, mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah, dan itu pun disampaikan oleh setiap Nabi kepada umatnya, termasuk Nabi Musa kepada Bani Israel kaumnya, termasuk Nabi Isa juga kepada Bani Israel. Nabi Isa juga adalah bagian dari Bani Israel. Hanya Nabi Muhammad yang beda kan? Itu dari
Ismail. Kalau Bani Israel itu ya puncaknya dari Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad silsilahnya itu dari Ismail. Beda. Ya. Nah, nanti kita lihat yang Allah tunjukkan kepada mereka nikmatnya itu apa saja. Sehingga di sini diingatkan tadi bahwa Allah sudah memerintahkan kepada mereka untuk beriman. Dan yang menarik Pak, kaum Yahudi itu salah satu di antara kaum yang menantikan kedatangan Nabi yang dijanjikan di dalam Taurat. Tapi ketika Nabi itu benar-benar diutus oleh Allah, nah mereka terpecah. Ada yang beriman, ada yang kufur. Padahal sebelumnya mereka sepakat. Semuanya menanti kedatangan Nabi yang dijanjikan Allah di dalam Taurat, kitab mereka. Makanya turunlah kemudian disinggung di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, juga orang musyrik, tidaklah mereka meninggalkan ajaran agama yang benar, atau tidaklah mereka terpecah menjadi dua, ada yang beriman dan ada yang kufur, melainkan itu terjadi setelah bukti kebenaran, bukti nyata itu datang kepada mereka. Sebelum itu, sebelum Nabi Muhammad benar-benar diutus oleh Allah, sepakat mereka semua menantikan Nabi yang disebut di dalam Taurat itu. Gitu. Bahkan bukan hanya beritanya, sampai sifat-sifat fisiknya disebut di dalam Taurat itu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan, wa aminu dan berimanlah kalian bima anzaltu dengan apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran ini dia membenarkan lima ma'akum pada kitab yang ada bersama kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kalian menjadi orang yang justru menjadi yang pertama kali kufur dengannya. Ini perintah Allah yang ditujukan sekali lagi kepada siapa? Yahudi. Yang disebut oleh Allah dengan sebutan Bani Israel. Jadi musaddiqan lima ma'akum, yakni muwafiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian kepada Al-Quran yang aku turunkan, yang ia itu bersesuaian dengan apa yang ada bersama kalian, yaitu Taurat. Dalam hal apa? Bersesuaiannya itu, tafsirannya itu, musaddiqan itu, membenarkan itu dalam arti bersesuaian. Tidak ada yang berbeda. Ajaran Taurat dan ajaran Al-Quran itu sama. Tentang apa? Fit tauhid, wan nubuwah, wal akhbar, wa na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ajaran tauhid, tentang kenabian, serta tentang kabar-kabar berita datangnya Nabi terakhir, serta tentang sifat
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, Pak. Sama. Taurat itu. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun tentang Ka'ab bin Ashraf serta para sahabatnya min ulama il Yahudi wa ru'asaihim. Yang mereka ini termasuk ulama'nya Yahudi serta pembesar-pembesar mereka. Allah mengajak mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu sesuai dengan isi dari Taurat. Dalam hal apa? Tauhid kenabian. Ajaran akidahnya sama. Mungkin fikihnya beda, syariatnya beda. Tapi ajaran ketuhanannya sama. Mengajarkan tentang la ilaha illallah. Sama. Injil pun demikian. Taurat, Injil, Zabur, semua kitab itu karena bersumber dari satu Tuhan yang sama, ya isi ajarannya juga sama, tidak berbeda. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kali kufur terhadapnya, yaitu terhadap Al-Quran. Yuridu min ahlil kitab. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini adalah ahli kitab. Li'anna Quraisyan kafarat qablal Yahudi di Makkah. Sebab orang-orang Quraisy telah lebih dulu kufur sebelum Yahudi, di mana mereka berada di Mekah. Jadi ketika Al-Quran menyatakan, jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran, di kalangan ahli kitab maksudnya. Sebab di antara sekian banyak manusia ada yang sudah lebih dulu kafir terhadap Al-Quran, yaitu ya penduduk Mekah. Orang-orang musyrik di Mekah. Kalau Yahudi kan di Madinah adanya, Pak. Jadi Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi itu setelah hijrah ke Madinah. Jadi maknanya sekali lagi, jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadap Al-Quran itu. Jangan menjadi orang yang pertama kali kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Terus apa lanjutan ayatnya? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kalian menukar dengan ayat-ayatku harga yang murah, harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa atau takut. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Jangan kalian, asalnya tashtaru itu membeli. Jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku harga yang murah. Perhatikan ayat ini ya. Ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya bahwa kalau membeli mushaf Al-Quran tidak boleh nawar. Ya, itu sama sekali bukan ke situ arahnya. Gitu? Kan katanya nggak boleh membeli dengan ayat-ayatku ini harga yang murah. Jadi kalau beli Quran jangan nawar. Itu salah menggunakan dalilnya ya. Bukan ke situ maksudnya. Ya kalau nggak mau nawar mah bagus.
Tapi maksud ayat bukan ke sana. Itu bukan ke sana. Apa yang dimaksud dengan harga yang murah itu? Hah? Harga yang murah itu kira-kira apa? Samanan qalilan. Harga yang murah itu adalah kepentingan duniawi. Jangan kalian membeli dengan ayat-ayatku ini kepentingan-kepentingan dunia. Menukar ayat-ayat Allah dengan kepentingan dunia. Itu loh maksudnya. Ya. Akhirnya ayat Allahnya dicampakkan, yang diambil kepentingan dunia. Kan kalau membeli berarti ada tukar menukar dong. Ya, bahasanya kan membeli tadi. Bahkan diterjemahnya menukar. Berarti ada yang ditukar. Ayat-ayat yang ada pada mereka, yang itu sebagai bukti kebenaran, mereka campakkan, mereka tidak mau mengambil itu, karena mau mengambil sesuatu yang lain, kepentingan dunia. Itu konon katanya ahli kitab khususnya Yahudi dan Nasrani, terutama pimpinan-pimpinan mereka itu punya pengikut, ya, punya pengikut yang mereka khawatir kalau mereka ini nanti beriman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka akan kehilangan pengikut ini dan takut akan kehilangan bayaran. Jadi para pengikutnya itu ya bayar kepada mereka kalau ada konsultasi apa-apa. Nah, itu masalahnya, ya. Kalau ayat ini dihubungkan dengan Al-Quran, jangan kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, yang rendah. Walaupun ayat ini ditujukan asalnya kepada Bani Israel, tapi kan juga berlaku buat siapa saja. Jadi berarti adalah hal yang dilarang menukar ayat-ayat Allah dengan kepentingan dunia. Seperti apa contohnya? Tidak mau menyampaikan ayat-ayat yang bisa menyinggung pemerintah misalnya. Bab kalau begitu nanti saya nggak dikasih job lagi. Nah, itu berarti menukar, ya, menukar ayat-ayat Allah dengan kepentingan dunia. Sama seperti Yahudi tadi itu. Jadi ya kalau mau menyampaikan Allah, sampaikan semua. Apapun tentang kebenaran itu, gitu kan berarti. Jangan merasa takut akan kehilangan sesuatu ketika disampaikan. Ini wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Jadi jangan takut kepada yang lain. Takutlah kalian padaku. Wa iyaya fattaqun. Ke situ arahnya, Pak, ya. Ya termasuk ini juga berartikan himbauan untuk para dai yang paham agama, paham ayat-ayat Allah, jangan sampai menjual atau menukar ayat-ayat Allah dengan kepentingan dunia. Ya, dengan kepentingan dunia. Seperti tadi contohnya, tidak mau menyampaikan sesuatu yang bagian dari ayat Allah hanya karena takut, khawatir, tidak enak, nanti menyinggung atasan. Ntar kalau begitu saya dipecat lagi, nanti nggak dikasih job lagi. Nah, itu nggak boleh begitu, ya, tidak boleh seperti itu. Nah, termasuk juga kalau ini hubungannya dengan para dai, berarti ya jangan menukar ayatku dengan harga yang rendah. Itu berarti hati-hati, jangan sampai menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Allah hanya ingin mendapatkan
harga yang rendah, yaitu duniawi. Mau menyampaikan kebenaran dari ayat-ayat Allah, kalau sanggup bayar saya sekian. Nah, kalau tidak sanggup bayar, ya jangan undang saya. Nah, pakai tarif gitu berarti ya. Nah, itu ke situ Pak arahnya ya. Menukar ayat dengan harga yang rendah itu ke sana arahnya. Terus kalau kita beli Al-Quran boleh nawar dong. Ya namanya juga jual beli. Ya berlaku tawar menawar. Jadi sama sekali itu tidak ada hubungannya dengan ayat ini. Membeli mushafnya itu mah kan cetakan Al-Qur'annya. Yang tidak boleh diperjualbelikan itu apa? Nilai-nilai Al-Qur'an yang ada di dalamnya. Ajaran kebenaran itu. Gitu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kalian sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Lagi-lagi ayat ini ditujukan kepada Yahudi asalnya, ya. Jangan kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. La talbisul haqqa bil batil. Ay la takhlitul haqqa alladhi anzaltu alaikum min sifati Muhammadin bil batil allazi taktubunahu bi aidikum. Maknanya, jangan kalian campur yang hak, yang benar, yang telah aku turunkan pada kalian di dalam Taurat itu berupa sifat-sifat Nabi Muhammad dengan kebatilan, yaitu keterangan-keterangan yang kalian tulis sendiri dengan tangan-tangan kalian untuk merubah sifat Muhammad itu. Karena itu yang terjadi faktanya. Di dalam Taurat itu yang asli banyak ditemukan nama Muhammad termasuk sifat-sifat Nabi Muhammad. Ternyata Yahudi tidak suka dengan itu. Mereka hapus, mereka ganti dengan ayat-ayat yang mereka tulis sendiri. Ini bukan fitnah Al-Quran terhadap Taurat, karena itu yang betul-betul terjadi. Makanya makna musaddiqan lima ma'ahum bisa juga maknanya itu meluruskan. Al-Quran ini turun untuk meluruskan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kenapa? Karena sudah banyak terjadi perubahan pada kitab itu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan itu. Salah satu tafsirannya adalah jangan kalian campur sifat-sifat Muhammad dengan kebatilan, yaitu keterangan yang kalian tulis sendiri. Bagaimana dengan Injil? Tidak jauh berbeda. Sama juga begitu. Ya, sama juga seperti itu. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ada lagi keterangan yang lain yang menyebutkan tafsiran dari makna jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Itu maknanya jangan kalian mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Nah, kalau ini yang menjadi tafsiran, ini menjadi peringatan keras dengan
konsep toleransi yang kebablasan yang ditunjukkan hari ini ya. Itu. Jangan mencampur adukan gitu. Karena toleransi yang didengung-dengungkan hari ini itu justru lebih cenderung adalah mencampur adukan ajaran. Itu sehingga yang ada toleransi itu yang mereka inginkan itu ya membaur saja. Itu ketika ada ritual di agama orang lain ikutan bantu. Nanti mereka juga begitu. Ya, makanya nggak heran kalau hari ini kita bisa temukan main rebana di gereja begitu. Ya kan? Mereka yang jadi panitia jangan-jangan gitu. Astagfirullah. Ini kan kebablasan. Padahal orang-orang Nasraninya juga belum tentu suka itu. Ngapain sih? Rebana segala di gereja. Nah, ini nih masuk di sini la talbisul islama bil yahudiyah wan nasraniyah. Jadi toleransi itu bukan sinkritisme, mencampur adukan ajaran. Jadi dibikin agama baru dong pada begitu berarti. Ya. Nah, ya agama apa? Agama NKRI. Yang bineka gitu ya. Berasal dari semua agama. Bukan begitu. Ya. Sebab dari awal berdirinya NKRI juga umat Islam itu sudah sangat toleran. Berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengucapkan selamat Natal dan damai. Gak pernah ada masalah. Ya kan? Ya cuma sekarang aja dipermasalahkan. Hanya untuk memicu saja itu. Ya, memicu perpecahan di antara kita. Dari puluhan tahun sudah damai kok. Ya, bertoleransi dengan semua agama yang ada, dengan memberikan kebebasan mereka menjalankan agamanya, kita tidak pernah mengganggu mereka. Itulah toleransinya. Gitu. Bukan mencampur adukan ajaran. Itu namanya sinkritisme. Nah, kalau di kita Pak ada juga tuh yang kita kenal dengan istilah apa? Islam kejawen. Ya. Itu kan masih ada campur-campur aduk ajarannya. Islam dengan apa itu? Yang masih ada kepercayaan-kepercayaannya. Jangan. Nah, jadi walaupun ayat ini sekali lagi pada asalnya ditujukan kepada Yahudi yang mencampur antara keterangan mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam Taurat dengan tulisan tangan mereka sendiri, tetapi juga bisa meluas maknanya, ya, bisa meluas maknanya. Ada lagi keterangan bahwa innal yahuda aqarru bi ba'di sifati Muhammadin wa katamu ba'dan liyusaddaqu fi dzalik. Bahwa orang-orang Yahudi itu mengakui sebahagian sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab mereka, tetapi menyembunyikan sebahagian yang lain. Supaya mereka masih tetap bisa dibenarkan, katanya. Termasuk yang mereka sembunyikan itu bukan hanya sifat Nabi Muhammad, tetapi juga yang berkaitan dengan syariat. Seperti hukum kisos, hukum potong tangan. Di dalam Taurat itu juga ternyata sama, tetapi mereka sembunyikan. Ketika mereka datang ke Nabi dan mengajukan agar hukuman yang diterapkan bagi pelaku pencurian itu jangan potong tangan. Akhirnya Nabi memanggil ahli Taurat kan, supaya dihadirkan Taurat mereka. Coba lihat dalam kitab mereka apa. Ternyata yang ada bagian pas hukum potong tangannya mereka tutupi dengan tangannya. Gitu. Ya. Disembunyikan. Ya. Padahal kalian tahu wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun.
Jadi pesan moralnya secara umum buat kita, apa nih berarti? Jangan pernah menyembunyikan kebenaran hanya karena kepentingan dunia, padahal kita tahu. Sampaikan kebenaran itu, walaupun pahit kan begitu ya. Kata Nabi, kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Baik, kita lanjutkan kembali ayatnya. Ayat ke-43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sekali lagi, saya tanya. Ayat ini tadi, dari rangkaiannya ayat 40, yang disuruh oleh Allah siapa? Yahudi, Bani Israel, ya kan? Ya Bani Israel. Di ayat ke-43, di mana khitabnya, sasarannya masih mereka, apa yang Allah sampaikan? Hei Bani Israel, bukan hanya kalian harus mengingat nikmat-nikmat Allah, bukan hanya menepati janji kalian, bukan hanya jangan mencampur aduk hak dengan batil, tapi juga dirikan sholat, tunaikan zakat, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Lah, ini mah seperti ajaran Islam dong. Ya memang, karena ajaran Taurat juga sama, memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk membayar zakat. Tuh. Makanya, ya, akhir-akhir ini kan banyak di-share tuh, disebar di media sosial, praktek ibadah orang-orang kelompok tertentu yang mereka menganut paham Kristen Ortodok. Di mana praktek ibadahnya mirip dengan sholat kita. Ya. Ya karena memang pada dasarnya ajaran mereka itu sama. Ya cuma banyak dirubah. Kalau kitab-kitab sebelumnya mah. Kalau Al-Quran, apakah ada perubahan? Tidak. Karena sudah dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Al-Hijr ayat 9 itu. Jaminannya. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Sampai hari ini tidak pernah ada perubahan Al-Quran. Kalau kitab yang lain ada revisi, Pak. Ya. Coba saja tanyakan kepada mereka yang punya kitab itu. Ada revisi. Ya, tetapi paham-paham liberal juga mereka mengajukan kan supaya Al-Quran direvisi. Banyak yang sudah tidak relevan katanya kan. Waduh. Ini bahaya itu. Bahaya. Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Salat yang mana? Yang 5 waktu. Ya. Wa atuz zakat. Dirikanlah zakat. Tunaikan zakat yang diwajibkan. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ay sallu ma'al musallin. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat, yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Kenapa yang disebut ruku? Li'annahu ruknun min arkanis salat. Karena itu bagian dari rukun salat. Wa li'anna salatal yahudi lam yakun fiha ruku' katanya. Dan karena sholatnya Yahudi itu tidak ada rukuknya. Faka'annahu qala, maka seakan-akan Allah menyampaikan kepada mereka, sallu salatan zata ruku'. Sholatlah kalian sekarang, karena sekarang udah ada nabi yang baru namanya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, ikuti itu. Itu kari perintahnya.
Kalau kalian sholatnya dulu nggak ada ruku, nah sholatlah sekarang dengan cara sholat yang ada rukunya. Itu maknanya. Artinya ini perintah supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau secara umum ayatnya ini kita tujukan pada kita yang mukmin, berarti ini perintah agar mematuhi sholat yang 5 waktu, menunaikan zakat, serta sholat berjamaah. Warka'u ma'arroki'in tuh kalau buat kita mah. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Namanya apa? Ya berjamaah. Itu. Bukan bareng, bukan sholat bareng. Yang di masjid sholat, dia juga sholat di rumah. Gitu. Itu namanya sholat bareng. Ya, kalau berjamaah sama-sama di masjid. Jadi berjamaah itu syaratnya harus bertepatan waktu dan tempat. Walaupun waktunya bertepatan tapi tempatnya berbeda, tidak bisa Pak berjamaah. Gitu. Ntar saya Ramadan tarawehnya mau bareng sama di Masjidil Haram. Kan ada tayangan live-nya toh? Oh, ikut di sana ya nggak bisa. Beda tempatnya. Ya. Warka'u ma'arraki'in itu maknanya. Ada pengulangan di perintah ayat tadi kan di awal sudah diperintahkan sholat. Tapi di akhir ada lagi warka'u ma'arraki'in gitu ya. Nah, wa aqimus sholat lihada sallu ma'alladina fi sholatihim ruku'. Jadi maknanya itu adalah sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang di dalam sholat mereka ada rukuknya. Nah, sebab tadi dikatakan bahwa sholatnya orang-orang Yahudi tidak ada ruku'. Katanya begitu maknanya ya. Kita lihat dulu kandungan ayatnya dari ayat 40 sampai dengan 43. Pertama, wajib mengingat nikmat agar dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ini pelajaran umum. Ayatnya memang ditujukan secara khusus kepada Yahudi. Tetapi ada makna-makna yang bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita. Yaitu yang pertama apa? Wajib mengingat nikmat Allah supaya kita bersyukur. Karena seringkali kita melupakan nikmat Allah ketika dikasih ujian sedikit saja. Ya. Kita tuh banyak ngeluh ketika dikasih satu ujian. Kenapa ngeluh? Karena kita melupakan nikmat. Dikasih sakit saja udah ngeluh. Padahal kalau dihitung-hitung seumur kita hidup lebih lama mana? Sakit atau sehat? Ya? Lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Apa sama? Sehatnya kan? Lebih banyak sehatnya, Pak. Dikasih sakit gigi, uring-uringan, marah-marah, ngeluh. Padahal cuma giginya yang sakit, hidungnya sehat, matanya sehat, telinganya sehat, jantungnya sehat. Tapi lupa dengan nikmat itu semua. Cuma gara-gara giginya yang sakit. Makanya kalau dapat satu ujian itu, ingat nikmat yang lain. Supaya tidak lupa bersyukur. Ya. Dan kita kalau hanya fokus kepada musibah, ya pasti kita merasa menderita dan merasa susah. Itu ya Pak ya. Begini Pak analoginya. Sama seperti kita kalau punya mobil baru. Kalau mobil baru kan kacanya masih kinclong dah. Bersih gitu kacanya.
Kalau orang punya mobil baru, jangankan tergores itu kacanya. Ada kotoran sedikit aja. Udah sepanjang jalan fokus matanya pada kotoran itu. Kenapa? Nggak nyaman lihat kacanya ada titiknya sedikit. Pengen bersih. Padahal bagian yang bersihnya masih lebih luas daripada setitik itu. Gitu? Itu kalau masih baru mobilnya. Kalau udah lama, beda udah, ya kan? Nggak peduli mau ada kotoran. Begitu. Jadi fokus kita ini kemana? Jadi menyikapi persoalan itu tergantung bagaimana kita caranya men-setting mindset kita ini. Ya. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, wajib memenuhi janji terutama perjanjian hamba dengan Rabb-nya. Perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian kita dengan Allah apa? Taat pada perintahnya. Gitu. Ketiga, wajib menjelaskan kebenaran dan haram menyembunyikannya. Wajib menjelaskan kebenaran dan haram menyembunyikannya. Jadi nggak boleh ditutup-tutupi tentang kebenaran. Ya. Jadi misalnya ketika ada kebijakan umpama ya, pemerintah yang ternyata itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya nggak usah ditutup-tutupi, sampaikan. Ya sampaikan. Jangan lalu merasa takut. Sampaikanlah kebenaran itu, walaupun pahit. Yang keempat, haram mencampur adukan yang hak dengan yang batil untuk menyesatkan manusia dan memalingkan mereka darinya. Seperti perkataan Yahudi yang mengatakan begini katanya, salah satu di antara tipu daya mereka. Muhammad itu adalah nabi, tetapi nabi yang khusus bagi orang Arab. Orang Yahudi tidak beriman padanya. Nah, ini adalah penyesatan mereka. Karena Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk orang Arab saja. Untuk mana dong? Seluruh umat manusia. Ya, untuk seluruh umat manusia. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kalian menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Nah, kita lihat ayat ini ya. Apakah kalian senang menyuruh orang berbuat baik, tapi kalian sendiri lupa dengan diri kalian, nggak mau berbuat baik itu? Sekali lagi, ayat ini sebetulnya sindirannya kepada Yahudi. Ini ayat diturunkan tentang ulama-ulama Yahudi. Katanya bahwa annar rajula minhum kana yaqulu liqaribihi wa halifihi minal muslimin. Bahwa salah satu dari mereka suka mengatakan kepada kerabatnya, kepada sekutunya dari orang-orang muslim, iza sa'alahu an amri Muhammad, ketika ia ditanya tentang urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan pada kerabatnya, pada sekutunya dari muslim, usbut ala dini, fa inna amrahu haqqun wa qawlahu haqqun. Kata dia. Ini Yahudi yang ngomong. Ketika ada kerabatnya tanya tentang Muhammad, menurut Anda, Muhammad itu gimana? Nah, karena Yahudi ini kan dianggap senior di Madinah. Mereka udah lebih dulu ada. Kitabnya juga sudah lebih dulu daripada Al-Quran. Nah, ulamanya Yahudi ketika ditanya tentang Muhammad, mereka bilang sama kerabatnya yang sudah jadi muslim atau sekutunya yang muslim, teguhlah kalian mengikuti agama Muhammad karena apa yang menjadi urusan Muhammad itu benar. Perkataannya itu benar, tapi dia sendiri nggak mau. Yo. Tapi kalau dia ditanya gitu, oleh orang mengatakan usbut ala dini Muhammad.
Udah tetap teguh kalian ikuti ajaran Muhammad, agama Muhammad. Karena dia itu benar. Perkataannya benar. Gitu. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada para pendeta mereka. Orang-orang Yahudi. Ya, di mana mereka ini suka memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berpegang teguh kepada Taurat. Summa khalafu wa ghayyaru na'ta Muhammad. Tetapi kemudian mereka sendiri menyalahi dan merubah sifat-sifat Nabi Muhammad. Mereka mengatakan pegang teguh ajaran Taurat. Tapi Tauratnya dirubah sama mereka. Itulah yang dimaksud tansauna anfusakum. Tapi secara umum terlepas dari kepada siapa ayat ini ditujukan, kira-kira pesannya apa dari ayat ini? Ya, terlepas bahwa ayat ini memang asalnya untuk Yahudi, untuk ulamanya Yahudi. Gitu ya? Kira-kira apa pesannya, Pak? Jangan hanya pandai menyuruh berbuat baik, tapi tidak bisa memberi contoh. Gitu ya? Iya. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Padahal kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian mengerti? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan kalian kepada Allah dengan cara bisabri wassalah, dengan cara sabar dan sholat. Ayat ini sekali lagi urutannya memang masih kepada Yahudi ya. Kita lihat. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan dalam menghadapi berbagai macam ujian di dunia ini. Kepada siapa minta tolongnya? Kepada Allah. Dengan cara apa? Bisabri wassalah. Dengan cara bersabar dan tetap teguh melaksanakan sholat. Ini perintahnya umum, berarti termasuk kepada kita juga nih Pak. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ketika terjadi suatu permasalahan, ketika kita menghadapi problema dalam kehidupan, maka solusinya adalah minta pertolongan. Kepada siapa? Kepada Allah. Caranya sabar dan sholat. Gitu. Sabar dan sholat. Jadi jangan harap masalahnya akan diselesaikan oleh Allah kalau sholatnya masih berantakan, masih meremehkan urusan sholat. Nah, ini satu catatan buat kita ya, terutama anak-anak muda. Ini anak-anak muda, Pak. Fakta ini, Pak. Ya. Sekarang ini kan khususnya yang di sini ya, di kita di Pamulang, untuk calon-calon pengantin itu kita mengadakan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, di mana mereka diundang untuk dites baca Quran, dites bacaan sholat. Tiap hari Rebo itu Pak. Ya, seminggu sebelum mereka nikah itu diundang. Apa yang terjadi faktanya? Banyak di antara mereka yang mau nikah itu belepotan baca Qur'annya dan bacaan sholatnya banyak yang lupa. Dan ketika ditanya, emang masih suka ninggalin sholat? Iya Pak.
Gitu. Jadi bagaimana mau menghadapi persoalan setelah menikah nanti kalau sholat masih ditinggal? Pertolongan Allahnya mau dapat dari mana? Ini kunci nih Pak. Jadi kalau mau diselesaikan persoalan hidup oleh Allah itu, caranya sabar hadapi masalahnya, terima sebagai takdir Allah, jangan tinggalkan sholatnya. Kalau perlu ditambah yang sunnah. Itu. Nggak perlu merengek, meminta juga Allah akan turunkan pertolongan itu. Diselesaikan masalah kita. Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jangan justru ketika ada masalah jadi frustasi, sholatnya jadi malas. Ya. Marahan sama Allah dong itu namanya ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Tapi Allah sendiri menyatakan, lihat Pak lanjutannya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu memang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Yang bagaimana yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang meyakini bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Ya. Akan kembali kepadanya. Artinya orang yang khusyuk itu yang di hatinya ada keyakinan terhadap akhirat. Cuma mereka yang tidak akan berat mengerjakan sholat itu. Kalau orang-orang yang masih ragu dengan akhirat mah males untuk sholat. Tapi yang yakin akhirat itu ada, hari pembalasan itu ada, pasti mereka mau sholat. Ya. Nah, bahkan dalam satu hadis Pak, Nabi mengatakan begini. Siapa yang masih meremehkan urusan sholat, maka Allah akan menghukum orang itu dengan 15 macam hukuman. 6 diantaranya di dunia, 3 saat dia mati, 3 di dalam kubur, 3 lagi saat setelah dibangkitkan nanti di akhirat. Na'udzubillah. Apa saja hukumannya? Lain waktu kita jelaskan itu. Panjangan nanti ngajinya. Ya. Ada 15 hukuman yang Allah akan berikan pada orang yang masih melalaikan urusan sholat. 6 diantaranya di dunia, kata Nabi. Ya. 3 saat kematian, 3 di dalam kubur, 3 saat dibangkitkan. Oke. Kalau mau cari, silahkan. Ya, cari sendiri. Nah, seperti itu clue-nya itu, hadisnya. Jadi jangan malas lagi sholatnya ya. Ya enggak lah kalau bapak ibu di sini mah ya. Yang kita khawatirkan nih anak-anak kita nih Pak. Ya. Kandungan ayatnya 44-46 adalah, pertama, buruknya perilaku orang yang memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, sedangkan dia tidak melakukannya. Calo dong itu mah ya. Kayak calo itu, calo angkot, calo bis. Dari Ciputat kan teriak-teriak itu, Pamulang, Pamulang, Pamulang. Semua pada naik, dianya mau nggak ikut kan? Iya. Jadi teriak-teriak mengajak kepada kebaikan, tapi dia tidak melakukannya. Nggak akan dapat pahalanya, Pak. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Kata Nabi, siapa orang yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Dengan catatan yang mengajak juga melakukan. Gitu.
Jangan berharap dapat pahalanya, tapi nggak mau ngajak orang aja gitu ya. Ya sama seperti orang yang ngasih makan untuk berbuka puasa, tapi dianya nggak puasa. Kan katanya dapat pahala seperti orang yang puasa. Lah kalau puasa, ya. Dan urusan sholat yang tadi Pak, itu salah satu hukumannya, kalau mau tahu nih, kalau orang masih meremehkan sholat, masih berani meninggalkan sholat, kebaikan apa saja yang dilakukan di dunia tidak akan diberi pahala oleh Allah. Gak peduli santunannya banyak, masjidnya dibangun di mana-mana dengan uang dia, tapi dia nggak pernah sholat, nggak dapat pahala kalau masih meninggalkan sholat. Nah, tuh kunci sholat itu makanya ya. Kedua, perbuatan buruk itu buruk dan tercela. Dan jika keluar dari seorang alim yang mengerti, maka lebih buruk dan lebih tercela lagi. Ketiga, disyariatkan memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi urusan yang sulit dan berat dengan cara bersabar dan sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau dihadapkan pada persoalan yang sulit, beliau segera melakukan sholat 2 rakaat dan hati Nabi menjadi tenang karena itu. Kalau kita nggak tahu kita mah ya. Ketika banyak masalah, sholatnya jadi kacau malah. Keempat, keutamaan tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, mengingat kematian dan saat kembali kepada Allah untuk hisaban amal dan menerima balasan. Dan inilah yang menjadi sumber kekuatan. Motivasi yang kuat bagi seseorang mau melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah ketika selalu ada kesadaran, saya akan mati, nanti saya akan dihidupkan lagi, ada hisaban amal, dan akan dibalas semua yang dilakukan. Kalau itu terus diingat, akan menjadi pendorong paling kuat. Orang mau melakukan kebaikan. Untuk apa orang Islam ini mau capek-capek sholat, capek-capek bangun pagi-pagi, capek-capek puasa Ramadan sebulan, gak makan, gak minum? Pada dasarnya karena di hatinya ada keyakinan. Tidak akan sia-sia yang mereka lakukan. Karena nanti ada kehidupan akhirat. Ada balasan amal, Allah akan membalas semuanya. Tapi kalau yang ragu dengan akhirat, gak bakal mau melakukan itu. Tuh. Nah, coba ya. Ini makanya perkuat keyakinan kita akan akhirat itu. Terutama yang saya pesankan, nih anak-anak kita Pak. Kalau kita mah insya Allah lah. Ya. Tapi kan kita mah gak lama lagi hidupnya. Ya toh? Ya kemungkinannya walaupun kan bagi Allah mah siapa tahu anak kita duluan ya. Nah, anak-anak kita kalau nanti kita udah nggak ada, mereka kira-kira masih mau sholat enggak itu? Masih mau sholat enggak? Masih mau nggak belajar Quran? Masih kenal nggak dengan masjid? Ya. Itu sekarang aja yang mengisi masjid kebanyakan orang-orang tua. Yang mereka nunggu tua dulu begitu. Baru pada ke masjid. Nah, ya Allah. Janganlah ya. Jangan dong. Ngeri Pak. Ini fitnah agamanya makin berat nih sekarang ini. Ya. Gaya hidup orang yang jauh dari agama itu sudah semakin meluas. Nah sekarang ini kan yang baru-baru ini yang viral tuh ada apa tuh? Yang child free. Ya. Apa? Ya itu kan? Menikah tapi nggak mau punya anak. Orang Indonesia kan yang cuma dia tinggal di Jerman. Ya, tinggal di Jerman.
Nah ini kan kalau buat kita bertentangan dengan ajaran agama. Menikah itu salah satu tujuannya adalah supaya dapat keturunan. Ini kalau gaya hidup seperti itu sampai nanti menyebar di anak-anak kita kan bahaya. Mau nikah tapi nggak mau punya anak, nggak mau ribet, gitu. Enakan nggak punya anak. Padahal ya, mendidik anak itu ibadah, pahalanya besar. Bisa jadi aset untuk kita mendapatkan mahkota di akhirat nanti. Gitu. Kalau ya, bisa mendidik anak sampai hafal Quran, kan peluangnya besar. Gitu. Ya kayak gitu Pak. Ya sekarang ini udah banyak sekali. Aduh, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan Pak? Sampai berapa tadi nih? 46 ya? 46. Kalau tidak ada ya kita cukupkan dulu. Sudah 1 jam lewat 16 ini. Maleman ya, mau yang kerja kasihan. Oke, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.